Nomor 21 diketahui fx sama dengan x kuadrat dikali akar dari 4 dikurangi 6x jika f aksen x merupakan turunan pertama dari fx, maka f aksen negatif 2 akan sama dengan berapa? Kita ingat rumus bahwa ketika ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen, di mana u-nya adalah x kuadrat dan turunan dari u adalah 2x serta v sama dengan 4 dikurang 6x. Ini pangkat setengah. Kita pangkat setengah dari mana? Ini fungsinya adalah kita bentuk dulu sebagai perpangkatan x kuadrat dikali 4 dikurangi 6x pangkat setengah. Sehingga v aksen sama dengan, di sini ada setengah turunannya di sini 4 min 6x pangkat setengah dikurangi 1 dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu negatif 6. Sehingga V aksennya adalah ini negatif 6 dikali 1 dibagi 2 jadi negatif 3 dikali 4 dikurangi 6x pangkat negatif setengah, atau kita bisa tulis negatif 3 per 4 dikurangi 6x pangkat setengah. Begitu. Bisa kita langsung substitusikan u aksen berarti 2x dikali v-nya adalah v-nya adalah akar 4 min 6x ditambah u-nya adalah x kuadrat dikali v aksennya adalah negatif 3 per, ini pangkat setengah itu akar ya, akar 4 dikurangi 6x. Oke, berhubung kita udah tahu yang akan kita cari f aksen negatif 2, langsung ganti aja x-nya jadi negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 dikali akar 4 dikurangi 6 dikali 2, negatif 2. Ditambah negatif 2 dipangkatkan 2 dikali negatif 3 per akar 4 dikurangi 6 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 4. Ini jadi 4 ditambah 6 kali 2, 12. 4 ditambah 12, akar 16. Akar 16 kita tulis dulu ya. Ditambah 4, negatif 3 per, di sini juga akar 16. Negatif 4 dikali 4 ditambah 4 dikali negatif 3 per 4. Ini bisa coret-coret karena pembagian, berarti sama dengan negatif 4 kali 4, negatif 16 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 19. Jawabannya adalah B. Nomor 22. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi x ditambah 1 serta melalui titik yang berapsis x sama dengan negatif 2 adalah. Untuk persamaan garis singgung, dalam kita mencari persamaan garis, itu
yang sudah pernah dipelajari di SMP, persamaan garis itu untuk mencarinya kita membutuhkan Y min Y1 sampai dengan M X min X1, di mana ini Y1 dan X1. Jadi kita membutuhkan satu titik koordinat dan gradiennya. Untuk mencari gradien, jadi gradien itu adalah turunan pertama dari kurva yang disinggung gitu. Berarti turunan pertama yaitu Y aksen sama dengan 4 dikali 2, 8x kuadrat. Oh, pangkat 2 dikurangi 1 ya. Dikurangi turunan dari X itu 1. Berarti dia bilang bahwa titik yang berabsis X min 2, X sama dengan min 2. Kita substitusikan aja. Sama dengan min 2. Berarti kita bisa mendapatkan gradiennya adalah 8 dikali. Jadi 2 pangkat negatif 1, 2 dikurangi 1, itu sama dengan 1 ya. Berarti ini kita langsung tulis aja negatif 2 dikurangi 1. Jadi di sini ada negatif 16 dikurangi 1 sama dengan negatif 17. Gradiennya adalah negatif 17. Kita udah ketemu X-nya. Kalau koordinat suatu titik itu ada X dan ada Y. Yang kita butuhkan satu lagi berarti Y-nya. Ketika X sama dengan negatif 2, kita bisa mencari Y-nya dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi Y, yaitu 4 dikali negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi negatif 2 ditambah 1. Hasilnya adalah ini 4 dikali 4 ditambah 4 ditambah 1. 16 ditambah 5. Hasilnya adalah 21. 16 tambah 5. 21, oke. Oh, maaf. Koreksi, ini 2 ya. Ini 2, berarti di sini 3. 16 ditambah 3, ini 19. Sehingga kita punya titik negatif 2,19 dan gradiennya adalah negatif 17. Jadi kita bisa menghitung, mencari persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya adalah 19 sama dengan M min 17 X min 2. Oke, Y min 19 sama dengan min 17 X dikurangi 34. Kita buat Y sama dengan ya, karena jawabannya Y sama dengan negatif 17X dikurangi 34 ditambah 19. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 17X dikurang 15. Jawabannya adalah yang A. 23. Seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanamannya. Reaksi obat tersebut T jam setelah disemprotkan dinyatakan dengan rumus Ft sama dengan 15T kuadrat dikurangi T pangkat 3. Reaksi maksimum tercapai setelah. Ya, jadi di sini kita syaratnya dia reaksi mencapai maksimum, berarti F aksen T itu harus sama dengan 0 turunannya. Berarti turunannya adalah 15 kali 2 T pangkat 1 dikurangi 3T pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga ini 30T dikurangi 3T kuadrat sama dengan 0. Ya, kita faktorkan dulu 3T. Di sini 10 dikurangi
T sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 0 atau 10 min T sama dengan 0. T-nya adalah 10. Nah, di sini mencapai maksimum ketika T sama dengan 10. Nomor 24, sebidang tanah akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri seperti pada gambar. Di sini ada kawat berduri yang dibatasi pagar adalah yang tidak bertembok. Kawat yang tersedia 800 meter. Luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar yang tersedia adalah, jadi di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ada 4 baris pagar. Nah, kita tahu bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar. Oke. Itu yang akan kita cari, luasnya. Satu kawat, jadi satu baris itu, satu kawat, itu panjangnya kan ada 800 meter. Tapi di sini ada 4 baris. Saya dibagi 4. Jadi didapatkan 200 meter. Oke. Nah, diingat lagi bahwa keliling itu sama dengan 2 kali 2P tambah 2L. Tapi di sini itu ada yang bagian sini itu tidak dikasih pagar, sehingga 2L, 2 lebar ya, ditambah 1 panjang, itu akan sama dengan 200 gitu. Jadi kelilingnya ya. Sehingga P sama dengan 200 dikurangi 2P. Kita bisa substitusikan dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini panjangnya kita ubah menjadi 200 dikurangi 2P. Oh, maaf, ini 2L ya. Dikali L. Di sini masih L, jadinya 200L dikurangi 2L kuadrat. Untuk mencari maksimum seperti yang tadi, kita butuhkan L aksen. Maka ini jadi 200 dikurangi 4L akan sama dengan 0. Sehingga 4L ini sama dengan 200. L-nya adalah 50 meter. Jika L-nya 50 meter, maka panjangnya adalah 200 dikurangi 2 dikali 50. 200 dikurangi 100, yaitu 100. Luas maksimumnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 100 dan lebarnya 50. Sehingga jawabannya adalah 5000 meter persegi. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 25, hasil dari integral. Kita tulis ulang, integral X pangkat 3 dikurangi 2 dikali dengan X tambah 7 dx. Di sini kita harus kalikan dulu dengan air mancur. X pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 kurang 2x dikurang 14 dx. Kita integralkan. Syaratnya integral apa? Jika ada fx, jadi integral dari x pangkat n itu akan sama dengan x pangkat n plus 1
Ini adalah per n plus 1. Jadi ini x pangkat 5 dibagi 5 ditambah 7 x pangkat 4 dibagi 4 dikurang 2x pangkat 2 dibagi 2 dikurang 14x ditambah konstanta. Ini bisa disederhanakan sehingga diperoleh 1/5 x pangkat 5 ditambah 7/4 x pangkat 4 dikurang x kuadrat dikurang 14x ditambah c. Jawabannya adalah yang x pangkat 5 7/4 x pangkat 4 dikurangi x kuadrat dikurangi 14x. Oke, jawabannya adalah B.